Halo guys, balik lagi di Cetak Gol Harian nih bersama aku Via Gizel. Hari ini ada berita terbaru dari Real Madrid sudah mencapai kesepakatan dengan Aurelien Tchouaméni. Sementara itu ada Mauricio Pochettino sebut kalau rumor dirinya dipecat selalu ada setiap minggu. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama dari FC Schalke yang baru promosi langsung menunjuk Frank Kramer sebagai pelatih barunya. Kita juga ke Prancis nih, ada PSG yang resmi menjalin kerjasama dengan merek sabun cuci terkenal yaitu Soclean. FC Schalke baru saja kembali promosi ke Bundesliga musim depan. Oleh sebab itu, klub berjuluk Royal Blues ini mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Terbaru, Schalke resmi mendatangkan Frank Kramer sebagai pelatih barunya. Pelatih asal Jerman ini menggantikan posisi pelatih sebelumnya yaitu Mike Buskens. Kabarnya, mereka mengikat kontrak Kramer sampai tahun 2024. Setelah resmi merapat, anggota Dewan Schalke yakni Peter Knabel berharap kalau Kramer bisa membawa Schalke bertahan. Robert Lewandowski belum lama ini menyatakan kalau dirinya ingin hengkang dari Bayern Munchen. Bomber asal Polandia ini disebut bakal merapat ke raksasa La Liga yakni Barcelona. Rumor kepindahan Lewandowski ini membuat Bayern Munchen ikut memberikan komentar. Mereka menganggap kalau kepindahan Lewandowski terlalu dibesar-besarkan. Mantan Presiden Bayern Munchen yakni Uli Hoeneß menuding kalau sang agen jadi orang yang meminta Lewandowski hengkang. Hal ini pun membuat Hoeneß merasa sangat geram. Kemarin, laga Liga Negara yang mempertemukan Austria dan Denmark sempat mengalami penundaan selama 90 menit. Hal ini disebabkan karena lampu stadion yang tiba-tiba padam. Di akhir laga, para penonton juga dikejutkan oleh kemunculan lubang besar. Lubang tersebut berada tepat di tengah lapangan dan membuat pemain Denmark Andreas Skofolsen terjelobok. Beruntung kemunculan lubang tersebut gak membuat para pemain mengalami cedera. Raksasa Ligue 1 PSG resmi menjalani kerjasama dengan brand sabun cuci terkenal yakni Soclean. Kabarnya, mereka menjalani kerjasama tersebut khusus di negara Afrika Barat, mulai dari Nigeria, Ghana, Senegal, Pantai Gading, serta Mali. Setelah resmi menjalani kerjasama, mantan pemain PSG yakni JJ Okocha memberikan komentarnya. Dia berharap kerjasama ini bisa meningkatkan hubungan dengan para fans. Sementara hal ini mendapat komentar lucu dari netizen. Mereka nggak bisa membayangkan kalau Sergio Ramos jadi brand iklan. Manchester United berminat datangkan Christian Eriksen. Masih seputaran rumor transfer nih, ada Juventus yang ingin mempertahankan Alvaro Morata dengan menumbalkan Moise Kean. Di musim panas ini, Manchester United mulai membenahi skuad mereka dengan berburu pemain anyar. Kabarnya, Setan Merah mengincar gelandang Brentford yaitu Christian Eriksen. Erik ten Hag selaku pelatih menganggap kalau Eriksen bakal cocok bermain di skuad The Red Devil. Selain Eriksen, Setan Merah juga ingin datangkan Frenkie de Jong. Menurut berbagai sumber, de Jong akan segera merapat ke Old Trafford di pekan depan. Tottenham Hotspur resmi merilis jersey kandang terbaru mereka untuk musim 2022-2023. Jersey anyar ini tetap menggunakan warna putih yang sudah jadi warna khas Tottenham. Dalam perilisan jersinya, mereka mengusung tema desain jersey klasik. Konon katanya, desain jersey ini bisa meningkatkan kebersamaan kepada para fans. Sayangnya, jersey baru ini mendapat tanggapan negatif dari warganet. Para warganet menganggap kalau jersey Arsenal lebih bagus ketimbang Tottenham. Juventus ingin mempertahankan Alvaro Morata di musim depan. Bomber asal Spanyol ini dianggap tampil bagus di lini serang skuad Nyonya Tua. Seperti diketahui, Juventus sendiri meminjam Morata dari Atletico Madrid selama 2 musim. Untuk bisa mempertahankan Morata, si Nyonya Tua siap melakukan pertukaran pemain. Sayang hal ini belum mendapat respon yang baik dari pelatih Atletico Madrid yakni Diego Simeone. Manchester City berminat untuk mendatangkan gelandang muda Arsenal yakni Bukayo Saka. The Citizen menganggap kalau Saka merupakan gelandang potensial. Di musim ini saja, Saka tampil impresif membela skuad The Gunners. The Citizen harus bersaing dengan Liverpool yang juga ikut memburu Saka. Mendengar Saka diminati banyak klub lain, pelatih The Gunners Mikel Arteta meminta manajemen untuk mempertahankannya. Arteta menganggap Saka adalah pemain penting di dalam skuad. Bayern Munchen ajukan tawaran kedua untuk Sadio Mane setelah tawaran pertamanya ditolak. Bertolak ke Spanyol, ada Aurelien Tchouaméni yang sudah here we go ke Real Madrid. Kontrak Sadio Mane di Liverpool sebenarnya masih tersisa 1 musim lagi.
Akan tetapi winger asal Senegal ini memutuskan angkat koper dari skuad The Reds. Sejauh ini Bayern Munchen menjadi klub terdepan dalam perburuan sang winger. Klub asuhan Julian Nagelsmann ini bahkan sudah mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro. Sayang Liverpool menolak tawaran tersebut karena dianggap terlalu kecil. Dilansir dari Sports One, Die Roten kembali menawar Mane dengan angka sebesar 35 juta euro. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau Real Madrid sudah mencapai kesepakatan dengan Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni didatangkan dari AS Monaco dengan mahar fantastis. Menurut Fabrizio, mahar tersebut mencapai 100 juta euro. Sebelumnya, Tchouaméni diminati oleh PSG dan siap membayarnya dengan harga lebih tinggi. Akan tetapi gelandang Prancis ini lebih memilih Real Madrid sebagai pelabuhan barunya. Sementara itu, Fabrizio bilang kalau kedatangan Tchouaméni akan diumumkan dalam waktu dekat. Di Liga Negara ada dua hasil pertandingan nih berbeda dari Jerman dan Italia. Sementara Saul Niguez yang dipinjamkan ke Chelsea sampaikan salam perpisahan lewat Instagram pribadinya. Jerman melangsungkan pertandingan kedua babak grup C Liga Negara melawan Inggris. Berlaga di Allianz Arena, kedua tim harus berbagi poin dengan hasil seri 1-1. Jerman yang lebih mendominasi berhasil unggul lebih dulu lewat gol Jonas Hoffmann pada menit ke-50. Sementara Inggris menyamakan kedudukan lewat gol penalti Harry Kane pada menit ke-88. Pada laga ini sebenarnya Inggris berkesempatan untuk unggul. Saat itu Kane mendapat peluang emas dari umpan crossing. Sayangnya sontekan Kane berhasil digagalkan oleh Manuel Neuer. Terlepas dari hasil tersebut, di laga ini Jerman memakai jersey tim putri mereka. Hal ini dilakukan untuk mendukung Euro Putri 2022 yang akan digelar bulan depan. Selain Jerman, ada pertandingan kedua babak grup C Liga Negara antara Italia dan Hungaria. Berlaga di Stadion Dino Manuzzi, Italia berhasil unggul dengan skor 2-1. Dua gol Italia dicetak oleh Nicolo Barella pada menit ke-30 dan Lorenzo Pellegrini pada menit ke-45. Sementara Hungaria mendapat satu angka lewat gol bunuh diri Gianluca Mancini pada menit 61. Kemenangan Italia ini membuat mereka memimpin grup C dengan torehan 4 poin. Sementara Inggris berada di dasar grup dengan baru meraup 1 poin. Pada musim panas tahun lalu, Chelsea meminjam Saul Niguez dari Atletico Madrid dengan biaya 5 juta euro. Sayangnya Saul gagal beradaptasi dan cuma memainkan 10 laga Premier League. Oleh sebab itu, Chelsea pun enggan mempermanenkan Saul yang dibanderol dengan harga 35 juta euro. Artinya Saul akan dikembalikan ke Atletico Madrid di musim panas ini. Terkait hal tersebut, Saul pun menyampaikan pesan perpisahan lewat Twitternya. Saul berterima kasih dengan klub, fans, staf, dan rekan setimnya yang sudah membantunya. Di musim panas ini, Liverpool terancam kehilangan winger andalannya yakni Sadio Mane. Kabar terbaru menyebut kalau winger Senegal ini akan bergabung dengan Bayern Munchen. Sementara itu, Liverpool bisa mendatangkan Arnaud Danjuma sebagai pengganti Mane. Sebelumnya, The Reds sudah memantau winger Villarreal tersebut sejak musim dingin lalu. Untuk bisa merekrut Danjuma, Liverpool harus menebus klausul pelepasan senilai 45 juta euro. Di La Liga musim ini, Danjuma tampil gacor dengan mencetak 16 gol dan 4 assist. Berita selanjutnya ini ada pemilik baru Chelsea, Todd Boehly akan berikan kebebasan transfer kepada Thomas Tuchel. Pindah ke tanah air, ada PSSI yang akan mengevaluasi kinerja Sinteyong dalam waktu dekat. Todd Boehly akan memberikan Thomas Tuchel kendali penuh untuk urusan transfer pemain. Kendali Tuchel bahkan lebih besar dari dua petinggi Chelsea yakni Marina Granovskaya dan Peter Cech. Boehly juga siap memberikan dana 200 juta euro kepada Tuchel untuk belanja pemain. Dana tersebut juga bisa bertambah seandainya mereka menjual sejumlah pemainnya. Kebebasan Tuchel dalam transfer pemain mendapat beragam komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang yakin kalau The Blues akan memborong banyak trofi di musim depan. Dalam waktu dekat, PSSI akan melakukan evaluasi kepada sang pelatih yakni Sinteyong. Evaluasi ini dilakukan karena Sinteyong dianggap kesulitan menangani 3 kelompok umur sekaligus. Pelatih asal Korea Selatan ini dikabarkan akan dibebas tugaskan untuk melatih tim senior dan U23. Sinteyong diharapkan bisa fokus pada tim U20 menjelang Piala Dunia tahun 2023. Iwan Bule mengaku sudah memperingatkan Sinteyong tentang kesulitan menangani 3 kelompok umur. Akan tetapi Sinteyong justru nekat melakukannya.
UEFA mengonfirmasi kalau final Europa League musim depan akan digelar di Puskás Arena di Budapest, Hungaria. Sementara final Liga Champions akan digelar di Atatürk Olimpik di Istanbul, Turki. Stadion Atatürk Olimpik sebenarnya sudah ditunjuk sejak final Liga Champions musim sebelumnya. Penunjukan ini dibatalkan karena tingginya pandemi COVID-19 dan kini sudah mereda. Turki sendiri membebaskan visa bagi turis asal Indonesia. Hal ini tentu memudahkan fans dari Indonesia untuk datang mendukung tim kebanggaannya. Harry Kane menggenapkan torehan golnya di timnas Inggris menjadi 50 gol. Masih di laga yang sama, ada penalti Inggris yang dianggap kontroversi. Gol Harry Kane ke gawang Jerman menambah pundi-pundi golnya di timnas Inggris. Kini bomber Tottenham Hotspur tersebut sudah mencetak 50 gol cuma dalam 71 caps. Torehan ini mengungguli Sir Bobby Charlton yang mencetak 49 gol dalam 106 caps. Sementara itu Kane cuma butuh 3 gol lagi untuk menyalip Wayne Rooney sebagai top skor sepanjang sejarah. Rekor Kane tersebut mendapat berbagai reaksi dari netizen. Banyak yang menyebut kalau Kane bisa meraihnya karena mendapat banyak hadiah penalti. Inter Milan berencana akan memperpanjang kontrak Simone Inzaghi. Di musim debutnya, Inzaghi gagal membawa skuad Nerazzurri meraih Scudetto musim ini. Walaupun begitu, Inzaghi dianggap sudah tampil baik membesut skuad Nerazzurri. Dilansir dari Corriere dello Sport, Inter Milan akan memperpanjang kontrak Inzaghi sampai tahun 2024. Nggak cuma itu, pelatih asal Italia ini juga akan mendapatkan kenaikan gaji dari yang sebelumnya 4 juta euro menjadi 5,5 juta euro per musim. Terdapat kontroversi pada pertandingan antara Inggris melawan Jerman. Kontroversi ini terjadi beberapa saat sebelum skuad The Three Lions mendapat hadiah penalti. Dalam tayangan ulang yang beredar, terlihat jelas kalau Kane berada di posisi offside. Dalam posisi tersebut seharusnya wasit nggak menunjuk titik putih untuk Inggris. Sementara itu, banyak juga yang menyebut penalti itu sah sebab bola sempat dimainkan oleh pemain belakang Jerman. Kontroversi ini pun mengingatkan netizen dengan final Liga Champions kemarin. Luis Suarez mengalami penurunan performa dan cuma bisa mencetak 11 gol dari 35 pertandingan di La Liga. Oleh sebab itu, dia pun dirumorkan bakal hengkang dari Atletico Madrid di musim panas ini. Bomber asal Uruguay ini disebut akan merapat ke klub asal Argentina yakni River Plate. Klub berjuluk La Banda ini ingin merekrut Suarez sebagai pengganti Julian Alvarez yang hengkang ke Manchester City. Kini kedua belah pihak sudah melakukan negosiasi dan gak menutup kemungkinan Suarez bakal merapat ke sana. Mauricio Pochettino disebut kalau rumor dirinya dipecat selalu ada setiap minggu. Sedangkan Darwin Núñez disebut akan merapat ke Liverpool. Mauricio Pochettino sering dikabarkan bakal dipecat oleh PSG. Pochettino menyebut untuk menggantikannya, PSG harus merekrut pelatih hebat. Sementara itu, Pochettino mengklaim sudah menjalani 1,5 tahun dengan baik. Pochettino pun mengklaim kalau dia adalah salah satu pelatih terbaik. Pochettino juga merasa kalau PSG meraih kesuksesan yang sama dengan Manchester City karena menjuarai trofi domestik. AC Milan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan gelandang Lille yaitu Renato Sanchez. Kabar ini dibenarkan oleh jurnalis asal Italia yaitu Fabrizio Romano. Lewat unggahan Twitter pribadinya, Fabrizio mengatakan kalau Rossoneri ingin jadikan Sanchez sebagai pembelian prioritas. Sebab gelandang mereka Frank Kessie akan merapat ke Barcelona. Di musim ini Sanchez tampil impresif membela Lille. Gelandang asal Portugal ini mampu memainkan 25 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 5 assist di Ligue 1. Timnas Indonesia akan bertanding di kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Skuad Garuda akan bertanding melawan sang tuan rumah. Rencananya pertandingan itu akan digelar pada malam ini. Berikutnya di tanggal 12, skuad Garuda akan berhadapan melawan Yordania. Di 3 hari berikutnya Indonesia akan berhadapan dengan Nepal. Sementara itu Indonesia berkesempatan akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Hal ini baru bisa terwujud seandainya skuad Garuda lolos ke putaran final. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp berminat untuk mendatangkan striker Benfica Darwin Núñez. Kabarnya skuad The Reds siap mengucurkan dana fantastis mencapai 85 juta pounds. Liverpool sendiri harus bergerak cepat untuk merekrut Núñez. Sebab Núñez juga diminati oleh sejumlah klub Eropa termasuk Manchester United dan Newcastle United.
Di musim ini Nunes memang tampil gemilang di lini serang Benfica. Tercatat pemain asal Uruguay ini berhasil mencetak 34 gol di berbagai kompetisi. Guys, kita ke sesi baca komentar nih dari pendosa. Dia bilang masih penasaran siapa yang akan jadi pelatihnya PSG dan gimana perkembangannya musim depan di luar domestik. Menurut kalian siapa nih yang bakal jadi pelatihnya PSG? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!